Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanyalah seorang wanita yang hanya ingin bersuara. Jika kau punya telinga, kau tak wajib mendengarnya. Senin 4 September 2023 atau bertepatan dengan 18 Safar 1445 Hijriah. Aku akan membacakanmu sebuah tulisan karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar dari buku Seni Merayu Tuhan. Ibadah termulia, membahagiakan orang lain. Dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafat Al-Qulub bahwa suatu kali dalam dialog Nabi Musa dan Allah, Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku?" Allah menjawab, "Sholatmu itu hanya untukmu sendiri, karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Lalu Nabi Musa bertanya kembali, "Apakah zikirku?" Allah menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Lanjut Nabi Musa, "Apakah puasaku?" Allah menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu." Lalu, ibadah apa yang membuat engkau senang? Tanya Nabi Musa. Allah menjawab, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang yang hancur hatinya. Berdasarkan riwayat tersebut, maka menjadi wajar kemudian kalau Nabi Muhammad SAW selalu berusaha membahagiakan siapapun yang bertemu dengannya. Langkah sederhana yang bisa dilakukan dengan langkah minimal. Misalnya selalu tersenyum meski hanya berpapasan dengan orang lain. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekahmu. Meski begitu, perilaku Nabi Muhammad yang bisa menjadi contoh dalam upaya memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang lain yang sedang hancur hatinya, tentu saja tidak hanya berhenti pada aktivitas tersenyum saja. Pernah seorang anak pada hari raya Idul Fitri menangis. Padahal pada saat yang bersamaan, kawan-kawan si anak ini sedang ceria-cerianya. Oleh Nabi, si anak itu ditanya, "Mengapa menangis?" Pada mulanya, si anak tak tahu bahwa yang bertanya adalah Nabi. Si anak lalu dengan polos bercerita bahwa dia menangis karena ayahnya telah wafat dalam peperangan bersama Nabi. Malangnya lagi, ibu si anak juga pergi meninggalkannya untuk menikah dengan lelaki lain. Tanpa berbasa-basi, Nabi kemudian menawarkan kepada si anak, maukah jika dia menjadi anak angkat Nabi? Mendengar itu, hati si anak ini bahagia sekali. Nabi Muhammad pun membawa si anak pulang ke rumah, membelikan si anak pakaian baru, dan meminta Sayyidah Aisyah, istri Nabi, untuk mendandaninya dengan baju barunya, karena hari itu adalah hari raya. Si anak yang awalnya menangis karena merasa jadi anak paling rugi sedunia, tiba-tiba dalam sekejap dia berubah, merasa jadi anak paling beruntung sedunia, karena menjadi anak angkat dari manusia termulia. Begitulah Nabi, sanggup mengubah tangis menjadi tawa. Cerita inspiratif lainnya juga hadir dalam riwayat Habib Abdul Qadir As-Segaf yang tinggal di Jeddah. Pernah suatu kali Habib Abdul Qadir As-Segaf
pulang dari majelis diantar oleh para pecintanya. Sesampainya di mobil, saat tangan Habib Abdul Qadir As-Segaf masih memegang bagian atas pintu mobil, tanpa sadar pencintanya yang ingin mendapatkan keberkahannya menutupkan pintu mobilnya. Sontak, tangan Habib terjepit tanpa diketahui pecintanya itu. Namun, Habib tetap melenggang dengan mobilnya. Baru setelah beberapa ratus meter, Habib meminta sopirnya menghentikan mobil. Habib lalu membuka pintunya lagi, melepaskan tangannya yang terjepit, dan meminta sopir melanjutkan perjalanan. Tentu saja si sopir heran, kenapa dari awal tidak melakukan itu. Habib Abdul Qadir As-Segaf menjawab bahwa orang yang menutupkan pintunya itu bahagia karena telah membantunya. Kalau dia sampai tahu ternyata tanpa sengaja justru menyakiti Habib, dia akan sedih. Oleh karena itu, Habib memilih menunggu sampai orang itu tak lagi melihatnya, demi menjaga perasaan pencintanya sekaligus tak merusak kebahagiaannya. Cerita ini juga sekaligus melengkapi bahwa jika kita masih lumayan kesulitan untuk memasukkan rasa bahagia ke orang lain yang sedang kesusahan, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad tadi, setidaknya kita bisa meniru langkah sederhana Habib Abdul Qadir As-Segaf, bahwa kalau tak bisa membuat orang lain bahagia, tak semua orang punya kemampuan untuk menjadi bapak angkat dari seorang anak yatim. Setidaknya jangan pernah menjadi orang yang berisiko merusak kebahagiaan orang lain. Sebab membahagiakan atau menjaga kebahagiaan orang lain sebenarnya juga merupakan jalan kebahagiaan bagi kita sebagai saudara dalam kemanusiaan. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Innana nahnu muslihun.